Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Bastomiarin. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi, aplikasinya dan realisasinya dalam Pancasila. Yang pertama itu untuk melakukan sesuatu tentunya kita perlu memastikan kebenarannya. Dan juga itu berlaku pada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu untuk taraf kebenarannya bisa diukur dan bisa dibagi menjadi 4 kriteria utama. Yang pertama itu koherensi, yang kedua ada korespondensi, yang ketiga ada pragmatisme, dan yang keempat ada konsensus. Nah, buat yang koherensi itu adalah sebuah pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan atau teori lain yang terbukti benar. Contohnya, sebuah teori komunikasi baru harus selaras dengan teori-teori sebelumnya ketika mengacu kepada koherensi ini. Yang kedua adalah korespondensi. Korespondensi ini kebenaran dinilai dari kesesuaian antara pernyataan dengan fakta atau realitas. Misalnya, berita yang disampaikan media harus sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan secara langsung. Nah, yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme sendiri adalah kebenaran atau pernyataan dilihat dari manfaat praktisnya sebagai contoh. Kampanye, komunikasi publik yang berhasil mengurangi angka kecelakaan adalah bentuk pragmatisme. Nah, jadi di pragmatisme itu kebenaran suatu pernyataan itu dilihat dari manfaat praktisnya. Nah, jadi kayak tadi itu contohnya ya kampanye publik. Kalau kampanyenya itu berhasil ketika misalnya kita ngasih tahu buat jangan ngebut-ngebut nanti kecelakaan, atau mungkin kita bisa ngasih visual dan segala macam. Nah, kalau itu bisa didengar, itu namanya pragmatismenya berhasil. Yang keempat ada konsensus, adalah sebuah pernyataan dianggap benar jika disepakati oleh banyak pihak. Misalnya, regulasi media sosial yang disepakati secara kolektif oleh berbagai komunitas. Jadi pernyataannya itu dianggap benar kalau disepakati oleh banyak pihak. Jadi misalnya dalam sebuah komunitas ada kebijakan baru. Nah, kebijakan itu baru dianggap benar kalau si semua anggotanya itu sudah setuju. Nah, bagaimana kriteria ini bisa diaplikasikan? Nah, jadi ada beberapa contoh pengaplikasiannya. Yang pertama dalam jurnalistik, prinsip korespondensi memastikan berita berdasarkan fakta yang diverifikasi. Itu udah jelas kalau dalam jurnalistik itu kebenaran itu yang diutamakan, dan di sini dipakai prinsip korespondensinya. Yang kedua dalam PR atau public relation, konsensus sering digunakan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi ke publik, ya pokoknya hubungan antara masyarakat dan suatu organisasi. Nah, yang ketiga dalam pemasaran, pragmatisme terlihat saat strategi komunikasi menciptakan dampak nyata seperti peningkatan penjualan atau kesadaran merek. Jadi di sini pragmatisme itu dipakai buat kalau si merek kita atau ada peningkatan penjualan itu kita menggunakan pragmatisme. Nah, yang keempat tuh dalam penelitian komunikasi, koherensi menjadi dasar pengembangan teori baru yang memperkaya ilmu komunikasi. Jadi sesuai dengan si definisinya koherensi itu, sebuah pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan atau teori lain yang sudah terbukti benar. Nah, itu cocok untuk dipakai di penelitian komunikasi. Nah, terus 4 kriteria kebenaran ini juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, koherensi mendukung sila ketiga Persatuan Indonesia dengan menjaga harmoni antara teori dan praktik yang membangun persatuan. Korespondensi sejalan dengan sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan karena memastikan komunikasi berbasis fakta untuk keputusan bersama. Pragmatisme mendukung sila kelima, keadilan sosial dengan memastikan komunikasi memberikan manfaat nyata bagi seluruh elemen masyarakat. Konsensus relevan dengan sila keempat juga karena proses musyawarah untuk mufakat adalah inti dari harmonisasi sosial. Jadi sekian dari saya. Setelah ini akan diperlihatkan daftar pustaka yang saya menjadi acuan referensi saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.